Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 97,8 FM EMC Bang Es, apa kabar sedulur Bang Es dimanapun Anda berada? Hai, selamat malam Sugeng Dalu. Apa kabar? Ketemu lagi di gelaran beres. Beda resep Hasan Sabila untuk malam kali ini. Minyak kayu manis menemani panjenengan hingga selesai nanti. Dan tentunya kita sudah tak sabar dong untuk mendapatkan ilmu-ilmu baru dari Bang Es. Halo, Assalamualaikum Bang Es. Halo Mia, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat ya Bang ya? Alhamdulillah selalu sehat Mia. Sedulur Bang Es, apresiasi Bang Es, ternyata bukan hanya dari tadi ya, berbagai kalangan yang datang ketemu sama Bang Es menyampaikan kesan-kesannya. Nah ini juga Bang Es itu sering menyampaikan ya kalau Bang Es itu punya mentor juga, beliau seorang guru besar di salah satu universitas negeri di Yogyakarta, yang beliau ini juga komit banget untuk, memperhatikan Bang HS, waduh gitu ya, merasa Bang HS itu menjadi apa sih, muridnya atau anaknya itu ya Bang Es ya. Dan beliau selalu memberikan motivasi setiap saat. Seperti halnya, apa namanya, beliau juga sering apa namanya, memberikan motivasi lewat WA ya, Bang, ya. Nah, ini mungkin nanti akan saya bacakan sedikit atau sebenarnya banyak banget WA-nya ya, Bang, ya, yang kemarin di-share juga sama Bang Ais, tapi ini saya akan membacakan, WA-nya beliau ini. Nah, "Selamat pagi Pak Hasan, saya seorang guru besar di bidang biologi yang selalu mengikuti pelajaran herbal melalui radio EMC dengan narasumber Bang HS. Dan saya mengakui ketekunan, ketelitian, keaulatan Bapak yang telah menemukan cara menghancurkan kreatin di ginjal. Hal ini menurut saya sangat luar biasa dan patut diacungi jempol tangan saya. Saya sendiri seorang ahli biologi sangat kagum dengan kepintaran dan kecerdasan Bapak di dalam menghubungkan antara penyakit dan tumbuh-tumbuhan yang diracik menjadi obat herbal. Saya akui Bapak Hasan Sabila sangat gigih dan ulet memperdalam beberapa ilmu yang terkait dengan kesehatan. Yang Bapak paparkan sudah sesuai dengan anatomi tubuh manusia. Berikut senyawa aktif di dalam tumbuh-tumbuhan yang Bapak paparkan. Sekali lagi saya ucapkan dan saya nyatakan Hasan Sabila atau Bang HS memang luar biasa. Saya mendukung dan memantau selama bermanfaat bagi masyarakat. Saya anjurkan teruskan perjuangan panjenengan karena ini belum pernah terjadi di dunia herbal. Salam sungkem untuk Bapak Hasan Sabila. Terima kasih, matur nuwun. Wow, ini adalah salah satu eh, WA yang dikirimkan yang menjadi semangat Bang AS untuk terus menggali herbal ya Bang AS ya, Jadi luar ternyata biasa. para Mhm. profesor ini begini ya, profesor belum tentu dia akan menjadi guru besar. Nah, guru besar dia akan membawahi beberapa profesor gitu. Nah, ternyata guru besar itu setelah saya banyak tahu Bu, Bapak, Ibu, itu adalah orang yang betul-betul ngelotok fasih di dalam keilmuannya. Nah, beliau termasuk salah satunya. Bahkan setelah pensiun, mereka dalam pengukuhan profesor masih diundang. Ada acara di kampus dia diundang. Ini adalah salah satu contoh penghargaan ilmu beliau yang diberikan kepada mahasiswa. Saya disanjung dari seorang guru besar tadi. Ini kadang saya mimpi apa ya? Kadang saya bertanya seperti itu. Terus kemudian saya lebih mendalam lagi kenapa saya itu selalu dipuji, selalu dibangga-banggakan. Oh, saya banyak melihat Pak di tutorial-tutorial di, sosmed, ternyata mereka yang menjelaskan untuk anatomi tubuh, kemudian tumbuh-tumbuhannya, kemudian senyawa aktif memang belum ada. Jadi sepertinya di Indonesia satu-satunya, di Indonesia Pak ya. Nah, sehingga saya mengangkat herbal ini tahu dengan kandungannya, ini untuk semua mereka yang hobi di bisnis herbal, meracik herbal, akhirnya dia banyak tahu. Karena apa? Herbal ini sudah tertinggal jauh kita dengan negara-negara lain. Dengan Jepang, dengan Cina, kita sudah tertinggal jauh ya. Apalagi dengan Belanda, sudah tertinggal jauh. Yang kita pakai adalah resep kuno. Jadi masih banyak saudara-saudara kita meracik tumbuh-tumbuhan, meracik herbal
ngandalke resep saka eyange, itu sudah nggak. Eyange dulu itu belum ada polusi udara, belum ada banyaknya pabrik, belum ada kendaraan-kendaraan, orang masih pada jalan kaki. Belum ada tumbuh-tumbuhan itu harus dipercepat suburnya agar cepat panen. Kalau dulu alami, betul-betul alami. Dipakai sekarang udah nggak bisa, Pak. Inilah permasalahan-permasalahan makanan juga begitu. Mhm. Sekarang banyak penyedap rasa, sekarang banyak, kolesterol yang kita makan. Bahkan sate gaji aja ditawar-tawarkan, laku. Sate kronyos ya? Iya, itu dulu nggak ada seperti itu. Nah inilah zaman-zaman modern banyak yang merusak dirinya sendiri. Oke. Nah, saya mulai berkembang di sini. Mhm. Akhirnya satu demi satu saya peroleh, makanya saya dapat sambutan dari seorang profesor tadi, Oke. luar biasa. Bisa menghancurkan endapan-endapan kreatin ginjal, itu Mhm. luar biasa, saya angkat jempol. Memang saya pikir, "Oh iya ya, belum ada juga ya, ternyata produk ini belum ada." Belum Ini ada ya? satu-satunya produk ada di kita. Oke, baik, luar biasa ya Bang AS ya. Nah, itu tadi apresiasi yang diberikan, salah satu profesor yang sudah Ya, memberikan, ini support-nya untuk Bang AS setiap hari bahkan ya. Makanya beliau semakin bersemangat lagi sekarang untuk memberikan ilmunya, rangkuman-rangkuman ilmunya yang diberikan kepada kita pastinya. Seperti malam kali ini mengenai mengapa terjadi Parkinson. melihat dari kenyataannya, dasar dari Parkinson itu penyakit pada sistem saraf pusat atau disingkat SSP, sistem saraf pusat, Oke. yang mengganggu kemampuan tubuh dalam mengontrol gerakan dan pada umumnya dia kehilangan keseimbangan, itu Parkinson, Pak. Gangguan pada saraf pusat atau SSP itu menyebabkan menurunkan produksi dopamin. Dopamin itu jenis kelenjar, Pak. Hormon yang mengirimkan sinyal-sinyal antara sel saraf, Mhm, rasa senang, dan motivasi. Kemudian ya, mhm. ada kerusakan saraf tulang belakang. Ini ternyata saraf tulang belakang juga berperan penting, Pak. Karena hubungan organ, semua organ ke bawah selain kepala, Pak, ya, dari kepala ke bawah, itu tersimpan di saraf tulang belakang atau di tulang belakang. Nah, tulang belakang dia melindungi saraf. Jadi saraf letaknya itu di tulang yang terbelakang. Kemudian saya akan mengklasifikasikan kerusakan dari saraf tulang belakang. Ada fungsi utama dari saraf tulang belakang itu dia menghubungkan otak dengan saraf perifer. Saraf perifer itu saraf tepi ke seluruh tubuh. Untuk apa? Untuk mengontrol gerakan dan sensasi fungsi organ. Saraf perifer itu sendiri itu adalah jaringan saraf di luar otak loh, Pak. Bukan di otak, di luar otak dan sumsum tulang belakang. Fungsinya apa? Sebagai jembatan, katalisator. Sebagai jembatan komunikasi antara sistem. Nah, inilah yang akan dibangun. Sistem saraf pusat, SSP tadi, dan ke seluruh bagian tubuh. Yang kedua, Bapak, struktur utama atau modula spinal itu adalah bagian dari sistem saraf pusat, SSP ya, Mhm. berfungsi sebagai penghubung antara otak dengan seluruh tubuh. Nah, yang ketiga adalah saraf spinal. Saraf spinal itu cabang saraf, Bu, yang keluar dari sumsum tulang belakang menuju ke mana? Area tubuh tertentu. Ada lagi cauda equina. Cauda equina ini begini, kumpulan akar. Nah, akar ini bukan berarti di ujung, Bu. Akar pohon berarti ada di ujungan, Bu. Ya, berarti akar saraf berarti ada di ujung. Di ujung mana? Di ujung tulang belakang. Berfungsi apa?
mengirim sinyal antara otak dengan tubuh bagian ke bawah. Nah, yang kelima adalah pelindung-pelindung ini saraf tulang belakang terlindungi di dalam kanal tulang belakang. Nah, tugasnya tulang belakang, Bu. Untuk apa? Diselimuti oleh cairan-cairan, nama cairannya itu cerebrospinal, yaitu cairan bening yang mengelilingi otak dan sumsum tulang belakang. Fungsinya sebagai pelindung saraf pusat dari cedera akibat benturan. Nah, kemudian saya akan mempelajari lebih dalam lagi. Setelah saya tahu salah satu adalah bagian-bagian plak. Plak. Plak itu Oke. kotoran, Bu, ya. Kotoran. Jadi kalau saya mengistilahkan ada zat asing yang menempel dan menebal pada pembuluh darah. Bisa juga menebalnya pada tulang. Jenis plak itu ada dua. Ada plak yang lunak, dia berasal dari lemak dan kolesterol, dapat memicu kebekuan darah, beku ya Bu ya, dan menyebabkan serangan jantung. Yang kedua, ada plak yang sifatnya keras. Dia berasal dari penumpukan. Bisa terjadi penumpukan itu dari kalsium, nikotin, gula, zat garam, ya, atau penumpukan dari kalium. Jenis-jenisnya yang dapat membentuk plak itu kolesterol LDL. Ada lagi kolesterol juga trigliserid, kelebihan kalsium, nikotin, ada zat gula karena zat gulanya ada perekat. Ya, ada kalium. Kalium ini juga bisa membentuk plak, maka bisa memecahkan pembuluh darah bagi penderita stroke, hipertensi, pasti kaliumnya tinggi. Nah, saraf tulang ternyata setelah kita pelajari Bu ya, saraf tulang yang rusak menyebabkan Parkinson pada bagian-bagian apa saja. Temulah di situ ternyata pada bagian servikal. Servikal itu leher Bu ya, jadi supaya Ibu tidak bingung. Yang menyangga leher kita ini adalah tulang. Tulang leher, tulang gulu, cagak gulu. Ini namanya servikal. Dia bersusun, Bu. Servikal 1 sampai 8. Kemudian kita pelajari lagi. 1 sampai 8 ini apa yang sering bermasalah akibat orang tidak mampu untuk menggerakkan tangan atau tidak mampu untuk mengirimkan sinyal ke otak sehingga orangnya jadi bengong atau sulit bicara. Ketemulah dari 8 itu ketemu 4. Kesimpulannya itu ada C1, cervical 1, C itu kan cervical, Pak. Cervical 1, cervical 2, cervical 4, dan cervical 6. Nah, ini sekarang saya kasih tahu. Cervical 1 atau C1 ada juga yang menyebutnya atlas. Atlas. Dia fungsinya mengontrol gerakan kepala dan leher. Gerakan kepala. Memberikan sensasi pada kulit kepala, misalnya gatal, penumpang tengkorak. Saya lanjut dengan C2 ya Mia ya. Iya. C2 itu ada yang C2 atau cervical 2, ada juga orang yang menyebutkan ini adalah saraf eksis. Saraf eksis. Berfungsi dia mengatur gerakan leher ke atas. Ada telinga, mulut. Nah, ini banyak Parkinson ini mulutnya sulit bicara. Memberikan sensasi pada bagian-bagian belakang, ya, belakang kepala, atas kepala, misalnya di kepala ada dingin-dingin, di kepala ini ada apa, kemudian di sini kan
ada saraf spinal yang merasakan, oh di atas itu ternyata ada, angin yang meniup, ada kebocoran, genteng misalnya gitu. Dan dia dapat mengontrol, otot leher tertentu. Nah, saya temukan lagi ada cervical 4 atau cervical 4 ini atau C4, cervical spinal nerve. Mmm. Ini fungsinya dia mengatur napas, menggerakkan otot bahu dan leher, menggerakkan, ya, menggerakkan otot bahu dan leher, Mmm. ini. Nah, yang keenam saya temukan, ada C6 itu adalah cervical nerve root. Dia fungsinya mengontrol gerakan bahu. Nah, supaya bahu ini tidak bergerak, siku-siku tidak bergerak, ya, pergelangan tangan, dan memberikan sensasi pada lengan dan ibu jari. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang penyebabnya, satu, ada kerusakan pada sel otak. Ada penurunan fungsi dopamin ini yang tadi saya katakan adalah jenis kelenjar. Ada gumpalan protein yang abnormal, ada penurunan, fungsi sel saraf otak melemah. Ada cedera tulang leher, ini bisa terjadi seperti itu. Nah, kekurangan jumlah sumsum tulang pada leher karena cedera tadi. Ada saraf terjepit pada leher, kemudian kelumpuhan tulang pada tulang belakang, kematian saraf pada bahu, ada stroke otot juga pada tangan, ada skoliosis servikal, yaitu ada pada tulang leher ini berbentuk, L, Bu, ya, berbentuk L. Terakhir, Bu, ada penumpukan plak pada tulang servikal ini tadi saya katakan. Apa sih plak itu? Tadi ada zat asing yang menumpuk dan menebal. Bisa pada tulang, bisa pada, saraf, bisa pada pembuluh darah, dan bisa pada saraf. Ada ciri, Bu, ciri atau tanda-tanda ya. Kita ingin melihat bahwa, oh ini Parkinson. Ciri-cirinya penderita Parkinson tremor. Dia akan mengeluarkan gerakan yang tidak terkontrol, bisa tangan, bisa leher, atau bagian-bagian bisa juga pada bibirnya, bisa juga pada, mata, Bu. Jadi mata itu cepat sekali berkedipnya itu tremor. Itu termasuk bagian dari Parkinson. Ada juga, Bu, kaku pada leher, bahu, dan kaki, ya, kaku. Nah, yang ketiga ciri-cirinya adalah gerakan tubuh menjadi lambat. Nah, yang keempat ya ada, jarang berkedip, terakhir adalah gangguan tidur. Jadi dia merem-meremkan sendiri tapi nggak bisa tidur. Kalau efeknya sih nih ya, kalau, kesulitan berpikir, kehilangan memori, jalan seperti robot, jika menoleh harus dengan seluruh badannya, muter. Kemudian efeknya lagi, langkah kaki pendek-pendek. Yang keenam adalah kesulitan untuk bicara. Yang ketujuh adalah gerakan tangan lambat Dan dan berat. berat. Resepnya apa sih, Bang, ya gitu untuk Parkinson seperti itu? Daun Dirangkai ya? melati Mhm. 5 lembar. Daun Baik. teratai 2 lembar. Daun kenanga 6 lembar. Biji coklat, ya, buah coklat Pak ya, 1. Biji jambu, ambil 1 jambu kloto. Ini ternyata vitamin C-nya bisa untuk membuat, apa namanya, memperbaiki kerusakan sel otak, Wow. ya. Sel otak, sel servikal ternyata dari biji jambu kluthuk ini bagus banget. Nah, yang kita ambil adalah bijinya, kulit dan dagingnya kita buang. Kemudian kita hancurkan, jadikan satu sama tadi, ada daun melati, daun teratai, daun kenanga, biji coklat, dan biji, jambu kluthuk atau jambu biji. Dah hancurkan, masukkanlah dalam air. Ibu rebus dengan air 4 gelas, sisakan 2 gelas. Dah, minum, Bu.
Nah, produk saya ini tentunya yang berbicara tentang servikal adalah T-shirt. T-shirt. Nah, produk saya itu, Bu, yang khusus untuk berbicara tentang servikal. Nah, sedulur Bang Ayus kita sudah mendapatkan satu resep baru yang luar biasa. Saatnya gini kita akan, baca secara cepat ini Bang ya, yang kok sudah komen-komen dan juga sudah bertanya di malam kali ini ya. Si Ayong tanya, "Bang, keponakanku kalau lagi haid perutnya sampai pingsan-pingsan, obatnya apa ya? Kalau menurut dokter nggak ada obatnya, apakah ada solusi dari Bang AS?" Gangguan hormon, kalau Sampai gangguan hormon pingsan. ini memang Mhm. dia sangat, merujuk pada HB menjadi terganggu, Bu. Mmm, HB itu kalau ada gangguan hormon, HB-nya langsung turun. mhm. Jadi kalau dia mau haid, pasti HB langsung turun. Nah, Oke. bagaimana? Ya pakai jus HB, Jus AB ya? ya Produknya Bang? kasih lidah buaya. Kalau produknya punya kita G1000. Oke. Terima kasih ada Kak Wawat. "Bang, telapak kaki sakit buat napak, rebusannya apa ya?" Kalau ini hubungannya dengan, kerusakan pada sistem lumbal, tulang Mmm, lumbal kalau buat napak sakit ya. oke. Ada kesemutan, gedibel, atau kebas gitu kan. Ya rebusannya pakai biji-bijian, ada biji salak, biji kurma, biji jambe, biji mandingan, ditambahi dengan pegagan. Ya, Kemudian dari Cak lagi, "Nih ponakan saya di Bengkulu, payudaranya ada benjolan, kata dokter masih kecil. Nah kalau membesar baru dioperasi. Gimana ini Bang? Apa bisa pakai produk Bang ya Ais?" kecil itu diatasi jangan nunggu besarnya, maksudnya disuburkan dulu kan Ngeri gitu. juga ya. Kita Oke. pakai andas dan briko, Ci. Oke, kemudian dari Ciayong, "Kalau kuping kadang-kadang ada suara motor gemerbek itu, kenapa ya Bang? Obatnya apa?" Cici mau pesan nih. Ya jadi kalau itu yang kita jelaskan tadi ada produknya namanya T-shirt. T-shirt, oke. Dia akan mengurusi saraf-saraf ke bagian atas, Mmm, termasuk kuping, ada mata, ada mulut, ada penciuman gitu. oke. T-shirt sih. T-shirt. Dari Kak User, "Bang, sudah 30 tahun menderita hepatitis B selama kurang lebih 30 tahun. Apakah ada obatnya?" Linpro obatnya kita. Limpro ya. Ya, ada Linpro, kan dia akan mengganggu kekebalan tubuh, Pak. Mhm. Jadi Linpro ada A2 dan Briko. Kemudian dari Kak Ibnu, "Bang, saya ada benjolan di ketiak, nyeri, 1 minggu sudah kempes, 1 bulan ada lagi. Nah, kira-kira kenapa ya?" Pakai punya kita ada Andas, ada Briko sebenarnya itu untuk benjolan semua sih. Oke. Iya. Hipertensi pakai apa Bang produknya? Kita Kak pakai Ros, Cempero. pakai Cembero. Ya sama Oke. Microsolid, Mbak. Dari Mbak Wings, "Bang, mau tanya kalau trigliserid tinggi kira-kira pakai rebusan apa?" Trigliserid tinggi. Mhm. Kalau trigliserid itu kan kita harus tahu, Bu, Kak. Misalnya trigliserid 3, apa saja? Lemak, apa Mhm. saja? Gula, terus apa lagi? Karbohidrat. Berarti 3 kan? Nah, tiga-tiganya karena dia ada karbohidrat, kita pakainya lidah buaya. Karena ada lemaknya kita pakai laos merah. Karena ada gulanya kita pakai biji jambe. Jadi ketiga ini kalau kita satukan dapat untuk melarutkan trigliserid, gitu Oke, Bu, gitu ye. ya. Kita harus tahu dasarnya dulu ya. Terima Betul. kasih Bang Sama-sama Haes. Mia. Untuk teman-teman yang belum kejawab bisa langsung DM kami di TikTok, YouTube, Instagram, Facebook agar bisa terjawab ya. Jangan lupa follow semua akun sosial medianya Bang Haes agar kalau kita upload video baru Anda yang pertama Cek kali dulu. tahu ya. Dan jangan lupa kalau misalkan pengen membeli produk-produk Bang Haes di marketplace kami hanya di Hasan Sabila Official Store yang ada Bang Haes dengan jaket warna biru dan semua botol yang pengiriman online pasti ada foto Bang Haes dengan jaket warna biru. Kalau misalkan panjenengan mendapatkan yang bukan itu, panjenengan bisa menolaknya ya, karena dijamin legalisasinya dari Bang AS, asli dari beliau. Mia Kayumanis pamit, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.